Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aplinia Yuniar, mahasiswa dari Universitas Muslim Nusantara Awasria, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi. Buat teman-teman, sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe, aktifkan tanda loncengnya, like, share, dan komen. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari persekutuan, pembentukan, dan usahanya. Definisi persekutuan yaitu penggabungan di antara dua orang atau badan atau lebih untuk memiliki bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau laba. Klasifikasi atas dasar bentuknya. Yang pertama, persekutuan umum, kedua persekutuan terbatas, tiga perusahaan sama patungan. Baiklah, kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, Tuan A, B, dan C mendirikan suatu perusahaan persekutuan dengan investasi masing-masing 85.000, 45.000, dan 60.000. Mereka setuju untuk membagikan keuntungan atau kerugian dengan perbandingan yang sama. Apabila persekutuan mendapatkan laba 90.000, maka rekening modal untuk masing-masing anggota menjadi sebagai berikut. Kekayaan: investasi bersih 190.000, modal A 85.000, modal B 45.000, modal C 60.000. Sedangkan laba bersihnya 90.000, modal A 30.000, modal B 30.000, modal C 30.000. Kemudian totalkan investasi dengan laba 190.000 ditambah 90.000 jadi 285.000. Begitupun dengan modal A, B, dan C. Apabila persekutuan tersebut pada nomor 1 menderita kerugian sebanyak 95.000, maka rekening modal untuk masing-masing anggota menjadi sebagai berikut. Kekayaan: investasi bersihnya 190.000, modal A 85.000, modal B 45, modal C 60.000. Kemudian laba bersihnya 95.000, modal A 30.000, modal B 30.000, modal C 30.000. Kemudian kurangkan investasi dengan laba bersihnya. Baiklah, kita akan contoh soal berikutnya. Adi dan Budi sepakat mendirikan sebuah persekutuan. Adi telah mendirikan sebuah perusahaan yang sudah berjalan. Budi bermaksud menanamkan modalnya dalam persekutuan sebesar 100.000 rupiah. Berikut ini neraca perusahaan Adi sebelum bergabung. Perusahaan Adi, neraca per 31 Desember 2005. Baiklah, kita akan mencatatnya. Kas 74.000, piutang 75.000, CKP 4.000, maka dikurang piutang dan CKP menjadi 71.000, persediaan barang dagang 90.000, surplus 7.000, mobil dan alat kantor 50.000, akumulasi penyusutan 30.000, maka dikurang menjadi 20.000. Setelah itu ditambahkan 74.000 ditambah 71.000 ditambah 90.000 ditambah 7.000 ditambah 20.000, maka totalnya menjadi 292.000. Kemudian kita mencatat utang dagang diketahui 97.000, modal Adi 195.000, kemudian ditambah harta tambah modal menjadi 262.000. Baiklah, kemudian dalam pembentukan persekutuan ini Adi meminta beberapa syarat, yaitu uang kas diambil seluruh oleh Adi, piutang sebesar 6.000 dianggap tidak tertagih yang harus dihapus, cadangan piutang ditetapkan 4%, persediaan barang yang ada dinilai kembali berdasarkan harga pasar sebesar 105.400, dengan pengganti mobil dan alat kantor 65.000 dan telah disusul 50%, dan nilai sehatnya 32.500, dan kepada Andi diberikan goodwill atau reputasi perusahaan dinilai sebesar 45.000. Baiklah, kita akan mencatat jurnal Adi. Yang pertama, kita akan mencatat pengambilan uang kas oleh Adi, yaitu jurnalnya modal Adi pada kas 74.000. Yang kedua, mencatat penilaian kembali berbagai macam aktiva perusahaan Adi, yaitu yang pertama jurnalnya CKP 1.240, persediaan barang dagang 15.400, akumulasi penyusutan mobil dan alat kantor 30.000, goodwillnya 45.000,
Piutang dagangnya 45.000, mobil dan alat kantor 17.500, dan modal Andi sebesar 29.140. Dari mana mencari modal Adi? Caranya, total dari CKP ditambah persediaan barang dagang ditambah akumulasi penyusutan mobil dan alat kantor ditambah goodwill. Kemudian tambahkan piutang dagang, mobil dan alat kantor. Kemudian dikurangkan darinya modal Adi 29.140. Baiklah, kemudian kita mencatat setoran modal Budi kas pada modal Budi sebesar 100.000. Kemudian jika persekutuan yang baru dibentuk membuka buku baru sendiri, kita harus mencatat kekayaan bersih perusahaan Andi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jurnalnya piutang dagang 69.000. Dari mana 69.000? Yaitu dari 75.000 dari piutang neraca dikurang 6.000 dari piutang tak terlagi. Kemudian persediaan barang dagang 105.400, kemudian stopes kantor 7.000, mobil dan alat kantor 32.500, goodwillnya 45.000 dan CKP-nya 2.760, utang dagangnya 98.000, kemudian modal AD-nya 158.140. Baiklah, kita akan mencatat dari setoran modal Budi. Yang pertama, jumlahnya kas pada modal Budi sebesar 100.000. Setelah itu kita akan mencatat neraca persekutuan A dan B periode 2 Januari 2006. Yang pertama, kita akan mencatat aktiva lancar. Yang pertama, jumlah kas 100.000, piutang dagang 59.000 dikurang CKP 2.760, totalnya 66.240. Kemudian persediaan barang dagang 105.400, stopes kantor 7.000. Kemudian ditambahkan kas pada total piutang dan CKP dan tambah persediaan barang dagang dan ditambah stopes kantor. Kemudian jumlah kita lancar sebesar 278.640. Kemudian kita mencatat aktiva tetap. Yang pertama, mobil dan alat kantor sebesar 32.500, goodwill 45.000. Kemudian ditambahkan dari total aktiva lancar, yaitu sebesar jumlah aktivanya 356.140. Kemudian kita mencatat jumlah hutang dan modal. Yang pertama, hutang dagang sebesar 198.000, jumlah hutang lancarnya 98.000. Kemudian kita mencatat modal. Yang pertama, modal Adi sebesar 158.140 dan modal Budi sebesar 100.000. Kemudian kita tambahkan hutang tambah modal yaitu sebesar 350.000. Baiklah, kita langsung ke bab 2, yaitu mengenai pembubaran karena perubahan pemilik. Contoh soal, A dan B adalah anggota persekutuan yang membagi laba atau rugi dengan berbanding yang sama. Berikut ini adalah neraca persekutuan A dan B pada akhir tahun buku 2005. Neraca. Yang pertama, macam-macam aktiva sebesar 15 juta, jumlah aktivanya 15 juta. Macam-macam hutang 3 juta, modal A 6.500.000, modal B 5.500.000. Jumlah hutang dan modal sebesar 15 juta. Pada saat itu, C masuk dalam anggota persekutuan dengan modal 1/4 bagian hak penyertaan A dan B dengan membayar sebesar 3 juta. Kemudian kita jurnalnya yaitu tanpa memperhatikan berapa besar pembayaran oleh C kepada A dan B. Modal A 1.500.000, modal B 1.500.000, modal C 3 juta. Kemudian kita akan dengan masuknya C di dalam persekutuan hanya komposisi hak penyertaan masing-masing anggota yang berubah, sedangkan jumlah totalnya tidak berubah seperti ditunjukkan pada tabel berikut. Modal A sebesar sebelum masuk C 6.500.000, setelah C masuk menjadi 5 juta. Modal B sebelum C masuk sebesar 5.500.000, setelah C masuk menjadi 4 juta. Dan modal C setelah masuk menjadi 3 juta. Jadi totalnya sama-sama 12 juta. Berikut contoh soal bonus. Misalkan A dan B adalah anggota persekutuan dengan modal masing-masing sebesar 25.000 dan 15.000 serta membagi laba rugi dengan sama. C diterima masuk sebagai sekutu baru dengan investasi sebesar 15.000 untuk memperoleh kepentingan sebesar
1/4 atau 25% dari modal persekutuan yang baru. Kemudian kita langsung aja ke jumlah perhitungannya. Jika modal persekutuan sebesar C sebelum masuk menjadi 40.000, setoran modal C 15.000. Jadi modal persekutuan yang baru menjadi 55.000. Modal C dinilai 25% dari modal persekutuan yang baru. 25% dikali 55.000 yaitu totalnya 13.750. Setoran modal C 15.000, bagian modal yang diperhitung 13.750 dan disebut sekutu lama yaitu 1.250. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Kalau ada yang kurang paham bisa langsung aja ke blog saya yaitu apliniariunia22 blogspot. Dan jika ada yang kurang paham bisa juga tanya ataupun tukar pikiran. Terima kasih.